Oh, ya udah kita tunggu aja. Masih ya. Oh, ya udah nggak masalah. Nanti disuruh aja dicoba terus. Kalau nggak bisa apa boleh buat kan? Masalah masalah sinyalnya. Oke, sebentar ya. Attachment. Oke, saat ini kita belajar. Today we learn about translation form. Translation for the topic is, what is the topic? About government and administration. Oke, okay? Tentang apa? Government and, iya, government and administration. Artinya apa artinya itu kalau di bahasa Indonesia kan? Janggal, boleh. Boleh tapi janggal. Tuh benar. Administrasi pemerintahan. Oke, sebelum kita before we continue our topic, we should understand about the reasons why we have to translate. The first reason is what? To help reader to understand the meaning of the writer from target language or text sasaran to sorry, source language to target language. And the second is to understand the theory and to master the method of translation. So after having this class, maybe next week, I will assign you to search the theory of translation and what is the meaning of translation and what kind. There are some theory of translation, and I assign you to find it out and then write it down into your paper and then just send me. Uh, that is the basic reasons that you have to understand of how to do translation. Okay, find it by yourself and then you collect it to me by email or by using Facebook inbox. And then penerjemahan tidak hanya menyangkut proses pengalihbahasaan. Translation is not about transformation of language, but also is related to social culture from teks sumber tadi apa? Source language to target language of reader. Artinya, di sana ada social culture, there is social culture. What does it mean social culture? Social culture apa? Iya, kultur. Kultur itu apa? Hah? Oke. Okay. What does it mean? Kultur itu artinya apa? Budaya? Iya, budaya. Ada nilai di sana. There is the value. Oke. Okay. Kalau budaya, otomatis. Ini kan budaya. What does it mean budaya? Apa itu budaya? Culture. Apa itu culture? Budaya. Coba dong lebih lengkap lagi pakai kalimat. Ayo.
Iya. Pertanyaannya budaya itu apa? Apa itu budaya? Siapa yang menciptakan budaya? So culture is culture is translate dong ke bahasa Inggris. Sesuatu yang berkembang dalam bahasa Inggris. Sesuatu yang berkembang dalam bahasa Inggris, translate dong. Bisa. Ya. Makanya ya mbaknya bilang yang berkembang, apanya juga yang berkembang biar bisa kita translate. Budaya adalah hasil karya cipta manusia. Oke. Okay. Iya, yang berkembang di dalam masyarakat. So, culture is the creation of society or humans that can be developed in society. Such as, seperti apa? Religion. What does it mean religion? Okay, and then apa lagi budaya? Seni, kan? Seni bahasa Inggrisnya apa? Iya. Seni, itu kesenian. Apa bahasa Inggrisnya? Hah? Art. Art. Terus, apa lagi budaya? Ya, iya budaya kan culture. Bagiannya maksudnya. Bahasa. Language. Oke. Okay. Oke. Okay. Halo. Termasuk. Oke, okay. Mata pencaharian juga termasuk. Teknologi dan informasi juga termasuk ya. Oke. Okay. So, as I mentioned before, if we talk about culture, so there is also value. Value. Tahu value? Value. Value. Iya. Apa nih? Nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai itu apa? Sesuatu yang berharga. Iya, iya benar, berharga. Oke, saya mau minta Mbak Nafi, berharga itu bahasa Inggrisnya apa? Worth, worthy bisa worthy. Ya kan? You are worthy katanya. Kamu berharga. Ya, berharga. Jadi ya. Oke, artinya ketika kita mentranslate dari teks A ke teks B, di sana ada terkandung nilai-nilai yang harus dipahami oleh pembaca. Paham ya? Dari sini ya, paham ya? Oke. Terus kita review juga nih tujuan menerjemahkan. Tujuan menerjemahkan ini secara implisit yaitu menyampaikan pesan dari penulis kepada pembaca. Contohnya, bahasa yang kita terjemahkan ini bahasa Indonesia ke Inggris.
Oke. Mana dasarnya yang harus kita pahami dulu? Indonesianya. Kalau kita nggak paham Indonesianya, gimana mau nge-translate? Nggak bisa, ya kan? Jadi harus bahasa Indonesianya harus dipahami dulu. Oke, jadi tujuan utama menerjemahkan adalah membantu pembaca mendapatkan informasi melalui bacaan yang ditulis dalam bahasa Inggris. Kebetulan yang kita pelajari adalah translation for English, English for translation, ya, to Indonesian, di mana source language-nya adalah English, and then the target language is Indonesian or bahasa Indonesia. And then therefore, karena itu biasa disebutkan dengan apa? Dalam bahasa Inggris apa? Therefore, gitu. Karenanya, hasil terjemahan harus dipahami dengan mudah oleh pembaca sasaran. Kalimat yang dipergunakan harus berstandar umum. Artinya nggak usah lebay, alay, ya kan? Nah, nggak usah. Sesuai dengan kelas pembacanya. Ngerti nggak artinya sesuai dengan kelas pembaca? Oke, artinya apa? Bisa jelasin dong sama saya. Oke, benar. Oke, jadi artinya sesuai dengan kelas pembacanya. Kalau misalnya saya buat di sini ya contohnya. Girl. Tahu girl nggak? Girl, tahu nggak arti girl? Cewek. Bukan cewek-cewekan ya. Girl. Terus female. Female ini apa? Wanita. Kalau misalnya kita berbicara dengan anak SMP. Tahu SMP kan? Anak baru gede. ABG. Kita biasanya kita bilang gini, saya kasih contoh. You are a nice girl or you are a nice female. Pilih yang mana? Mengapa you are a nice girl? Why? Tuh ya, benar sekali. Oke, berarti kalau female gimana? Sama Mbak Napi dong. Mbak Napi ibu-ibu nggak? Ah, berarti nggak female. Woman. Ya kan? Woman. Iya. Karena ini kan mengatakan yang sudah dewasa. Female-nya biasanya untuk orang dewasa seperti yang belum menikah ya, yang belum menikah. Gitu. Iya. Jadi apa bedanya woman dengan woman? Iya, menggunakan a dengan blue. Oke, benar sekali. Oke, ini dia singular. Ya. Oke.
Kalimat yang dipergunakan harus berstandar umum dan sesuai dengan kelas pembacanya. Intinya hasil terjemahan harus enak dibaca oleh orang lain, bukan enak dibaca oleh diri sendiri. Ini yang harus kita ingat. Ada pertanyaan nggak? Mbak Dian masih dengar saya nggak? Mbak Diannya? Oke. Oke, maaf. Ada pertanyaan nggak? Belum ada ya. Oke, profesi penerjemah. Mbak Napi, masih dengar kan? Ini di Indonesia, coba translatekan dalam bahasa Inggris. Kalau salah tidak masalah. Dari sini ke sini. Translate ke bahasa Inggris. Oke. Nggak boleh lain. Equal. Cannot be equal. Cannot be equal. Oke. Cannot be equal terus. Terserah. Buat aja dulu. Hmm. Oke, nggak masalah. Bilang aja dulu, nggak masalah kalau salah. Kalau salah kan berarti nanti aku ngerti gitu. Lawyer. Oke. Oke. Oke, Mbak Dian nyimak, terima kasih. Saya mohon maaf Mbak Napi ya. Jadi capek karena saya hanya nyuruh sendiri Mbak Napinya. Iya. I'm sorry. Do you angry to me? Yeah, but answer my questions. Do you angry to me? Answer my question first. If I ask you to translate just only you, do you angry to me? Yeah, do you angry to me if I ask you to translate because there are no friends attend this class? Marah nggak? Enggak lah, oke. Okay. Thank you. Oke, kita bahas ya. Nampak nggak di sini? Saya ketikkan in Indonesia the kita buat aja D karena dia menekankan. So if we make the
The meaning is emphasize, menekankan. The profesi apa? Profession. The profession of translators cannot be equal cannot be equal to others bisa juga sih anothers, bisa sama itu, to others professions. Kenapa pakai s? Karena dia jamak profesi lain, such as accountant, terus lawyer, konsultan. etc. Nggak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Mbaknya juga tadi dapat kok meaningnya. Oke. Terus profesi sebagai penerjemah masih dianggap belum populer dan begitu penting. Di samping itu, belum adanya lembaga khusus untuk menyelenggarakan pendidikan formal bidang terjemahan, menjadikan profesi ini masih dipandang sebelah mata. Kita terjemahkan nggak? Mau? Oke. The professions of translators masih dianggap apa? Ayo. Mbak Dian, dianggap. Mana dia? The profession of translations Oke. Macet ya? Yes, benar sekali. Consider. Still not consider. Kenapa pakai id? Karena dia pasif. Dianggap. Still cannot consider. Masih dianggap still cannot consider as well as worthy, berharga atau penting boleh. Tahu ya? Di samping itu apa? Di samping itu? Besides belum adanya lembaga khusus. Belum adanya, saya juga kok bingung ya. Belum adanya lembaga khusus, karena ini translator ini sebenarnya menjijikkan ya kan. Belum ada, artinya bisa kita lost meaning kan dia kan. Besides the apa ya, the belum adanya. Gini. Besides there are
no educational formal. There are no education formal. There are no, special. There are no special educational formal yang menyelenggarakan. Apa? Yang menyelenggarakan. So, apa? Manage juga boleh, to run juga boleh. To run boleh. Ini tapi bukan berlari ya. Nah. Run artinya melakukan gitu ya. Nah, makanya kan kalau misalnya di laptop kan running gitu ya. Kalau menginstal apanya ya? Softwarenya. Pernah nggak lihat, baca? Nah, to run the educational in the educational formal in area of translation. In area of translation. Oke. Oke, Mbak Dian, benar. There is no specialized institution juga boleh. Oke, terserah, boleh. There are no special educational formal juga boleh ya. Nah, of translation. Therefore, karenanya, therefore these professions still regarded as apa sebelah mata? Half eye. Apa sebelah mata half eye? Underestimate itu lebih ke sepele. Bisa sih. Bisa. Iya, ya boleh. Di rendah. Iya, benar. Underestimate. Tapi harus kita buat lagi. Nggak boleh underestimate aja. Underestimate profession. Oke, udah. Saat ini, apa itu? Nowadays, the educational formal which held yang menyelenggarakan apa pelatihan, bukan exercise, training. The educational formal which held the training of special translation masih sangat sedikit. Hah? Iya. Translate, ya sorry. Translator ya. Oke. Nggak boleh still very little. Kurang cocok. Ayo. Sedikit. Few, ya. Iya. Nggak usah gitu, nggak usah few. Karena few sebenarnya not much gitu aja. Ya kan? Nah, nggak banyak. Atau no many, not much. Nah, salah satunya adalah Universitas Indonesia.
Yeah, one of them is University of Indonesia. Thank you. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Menurut Macali, penerjemahan dibagi dalam 3. Penerjemahan profesi yang biasanya bekerja pada lembaga layanan penerjemah. Penerjemahan profesi yang biasanya bekerja pada lembaga penerjemah. Contohnya, bisa kasih contoh nggak ini? For example, okay, yes. Okay, I tell you my story. Before I come to Taiwan, I have to translate my diploma certificate to one institution in Indonesia to legalize my certificate. Okay. Tadi saya bilang institutions. I went to institutions. I went to an institution in Indonesia to legalize my certificate. Itulah penerjemahan profesi yang bekerja pada lembaga. Karena ketika saya datang ke Taiwan, bisa nggak ijazah bahasa Indonesia saya bawa ke sini? Nggak bisa. Orang Taiwan heran nggak? Ini apa ini katanya? Jadi harus saya translate ke dalam apa? Inggris atau Tokei, yang ke Tokei. Oke? Selanjutnya, itulah yang disebutkan dengan institusi. Terus penerjemah paruh waktu. Paruh waktu berarti apa dia? Part time. Oke, kita lihat part time. Yaitu penerjemah yang memiliki profesi atau pekerjaan utama lain seperti guru, mahasiswa, ibu rumah tangga. Nah, contohnya saya mahasiswa atau Mbak Napi mahasiswa, terus Mbak Napi juga sebagai translator di perusahaan Taiwan gitu. Kan ada kan seperti itu kan? Penerjemah bebas yang kadang-kadang free translator ini, yang kadang-kadang menerima pekerjaan penerjemahan dari orang atau lembaga lain atau mendirikan pusat layanan penerjemah sendiri. Saya tanyakan dulu yang resmi di sini yang mana? Nah, ini kan? Iya. Iya. Sebenarnya ini juga bisa resmi yang paruh waktu. Asalkan dia bergabung ke sini. Nah, ini juga boleh asalkan bergabung ke sini. Tapi ada juga yang mendirikan sendiri. Itu biasanya iya, berdiri sendiri. Benar sekali. Kayak contohnya, Pusat Bahasa Universitas Indonesia. Mana itu? Yang mana itu? Ya. Language Center of University of Indonesia. Yang mana itu? Penerjemah lembaga. Kalau misalnya Distiani Language Center, yang mana itu? Oke, yang ini ya. Oke, pentingnya memahami teori. Penerjemahan pada zaman dulu tidak dibekali dengan pelatihan dan pemahaman khusus, artinya bebas dia. Karena memang tidak ada lembaga resmi. Makanya sekarang sudah didirikan pusat-pusat bahasa. Contohnya, Pusat Bahasa USU, Universitas Sumatera Utara, Pusat Bahasa UI, Universitas Indonesia. Setiap kampus biasanya ada. Oke. Pusat Bahasa Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, gitu. Terus, apa? Di Indonesia.
di Jakarta. Oke. Oke. Kan katanya kan karena memang tidak ada lembaga resmi, tapi sekarang sudah ada ya. Karena itu hanya orang tertentu yang bisa melakukan pekerjaan penerjemahan. Seperti Mbak Dian dan Mbak Napiatun. Bebas. Tapi sekarang nggak boleh lagi. Karena sudah sebenarnya sih boleh, tapi nggak dianggap tidak resmi. Karena sekarang sudah didirikan pusat bahasa. Selanjutnya, dengan mempelajari teori, if you learn about the theory, penerjemah pemula tidak akan terperosok ke lubang yang sama seperti yang dialami para penerjemah dahulu. Pemula, apa itu pemula? Bahasa Inggrisnya. Amatir, beginner. Hmm. Amatir juga boleh, beginner juga boleh. Oke. Newbie. Boleh. Setelah mengetahui teori dan mencoba menerjemahkan teks, penerjemah mungkin berpikir bahwa menerjemahkan teks bahasa asing tidak bisa dilakukan sesuai keinginan penerjemah. Makanya ada aturan dan teori yang perlu dipatuhi agar makna teks terjemahan yang dikerjakan tidak menyimpang dari makna yang ada dalam teks. Contohnya, Mandailing Natal. Ini nama kabupaten di Sumatera Utara. Mandailing Natal. Oke. Pernah dulu teman kuliah saya ketika S1, dia memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Dia berasal dari Mandailing Natal. Sudah? Memang diketiknya, dia buat CV. CV. Ya kan? Kurikulum vitae. Artinya, terus dia bilang, I was born in Mandailing Christmas, katanya. Bisa nggak? Nggak bisa. Oke, karena kalau dia dipakai Google Translate, salah kan? Karena dia tidak membaca teori penerjemahan. Jadi kalau Mandailing Natal, apa dong terjemahannya? Iya, sama tetap. Gitu ya. Nggak bisa dia bersuara, padahal pengen ketawa ya. Oke. Oke, exercise. This word, this word are, okay, these words are related to government terms. Dah? Masih loading nggak? Oke. Okay. So, both of you, we are going to do exercise to translate this word into Indonesian. As you see, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 words here belong to government terms. So, I would like to encourage you to translate all of these words. Ayo, cari sekarang juga.
Ini berhubungan dengan pemerintah. Kampanye. Parlemen. Kon. Konstitusi. Tahu nggak arti konstitusi apa? Hukum dasar. Ataupun peraturan. Kalau kita buat dari atas ya, kampanye. Parlemen itu apa? Parlemen. Iya. Parlemen itu apa? Bahasa Indonesianya. Itu kan loan word. DPR atau MPR, ya. Convention. Perjanji. Oke, atau juga boleh kaidah, juga boleh ketentuan, juga boleh. Makanya ada konvensi Jenewa di Swiss. Makanya ada konvensi bla 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 di Jogja gitu. Kongres. Kongres itu apa? Iya. Kongres berarti pertemuan yang dilakukan oleh parlemen. Minister apa? Minister. Menteri, iya benar. Constitution. Konstitusi. Apa tadi arti konstitusi? Hukum dasar. Terus assembly. Apa? Majelis. Ya, oke. Lihat bukunya atau di sini juga ada ya, paragraf 1 text 1 page 1.4. Oke, saya baca ya. Guyana is a sovereign republic within the Commonwealth. The country became independent on May 26, 1966, and it advanced to republican status on February 23, 1970. Before independence, the country had several systems of government. Oke, tanpa melihat yang ini, jangan dilihat. Ada yang kurang dimengerti maknanya? Yang mana? Oke. Persemakmuran. Apa itu arti persemakmuran? Iya, benar. Iya. Oke, selanjutnya kita lihat yang digaris bawahi. Yang digaris bawahi adalah became, terus several, terus system. Saya mau tanya dong, ini several ini artinya apa sih? Beberapa. Became artinya apa? Menjadi. Lihat bukunya. Ya, terus kita lihat dulu sini. Perhatikan kalimat kedua pada bahasa sumber, the country become independent. Ini. The country become independent. Hasil terjemahannya menjadi luwes dan enak dibaca karena kata became tidak diterjemahkan. Hal seperti ini tidak mengapa, tidak ada masalah. Alasannya karena yang diterjemahkan bukan bentuk, melainkan makna dan kedua. Kata became dalam kalimat tersebut menjadi fungsi sebagai linking verb. Artinya sebagai penyambung kata kerja, penghubung.
sehingga ia tidak perlu diterjemahkan. Karena tidak perlu diterjemahkan, makanya jadi nyambung gitu loh. Nah, tidak akan menyebabkan adanya kehilangan makna. Walaupun dihilangkan, itulah yang menghubungkan supaya nyambung gitu. Paham nggak? Iya. Karena terkadang menghilangkan itu hal membuat sesuatu nyambung. Contohnya perceraian. Contohnya saya menikah dengan A, saya A menikah dengan B. Saya tidak nyambung. Supaya kami nyambung bagaimana? Bercerai. Benar nggak? Divorce. Jadi nyambung, nggak pernah lagi berkelahi, berantem. Iya kan? Oke. Selain itu, yang juga perlu diperhatikan adalah kalimat ketiga. Country had several system of government. Oke. Kan ini kan kata several systems. Ada nggak S-nya di sini? Ada S. Cukup diterjemahkan menjadi beberapa sistem, bukan beberapa sistem-sistem. Karena ini namanya rakus. Redundant. Apa artinya redundant? Nah, pengulangan. Redundant karena kata beberapa sudah menyatakan jamak. Bentuk jamak dalam bahasa Inggris tidak selalu harus diterjemahkan menjadi apa nih? Menjadi kata ulang. Jadi kalau ada tambah S bukan berarti harus kata ulang. Nah, iya. Iya. Contohnya some stuffs. Stuffs ini adalah barang kan? Kalau barang kan some, ini kan some udah mengatakan beberapa. Berarti beberapa barang gitu aja. Terus apa lagi? Some foods. Beberapa maka iya. Enggak boleh, enggak. Karena ada aturannya. Biasanya yang tambah S itu adalah ketika akhir dari katanya adalah I atau E. Iya. Contohnya apa? Ada nggak contohnya? Vacancy. While vacancy selama liburannya lama contohnya. My vacancy, liburannya 2. My vacancy was great. I went to Aceh. Maaf kan ini. Kita buat di sini ya. Sorry. Vacancy. Oke, ini kan S-nya. Oke. Jadi my vacancy was great. Were great. Where? Kenapa where? Karena ya jamak. I went to Aceh and then I went to Manado. Makanya dia pakai where. Jadi vakansi di sini dia iya ES. Padahal tetapi sebenarnya vakansi ini dia berasal dari kata apa? Pakai ye. Nah, oke. Tergantung katanya ya. Saya kira kalau Mbak Napi dan Mbak Dian udah ketemu kata ini nanti kata-kata yang umum biasanya pasti bisa itu. Terus apa lagi ya? Contohnya lagi apa? Yang I atau E jadi ES gitu.
Fly. Fly jadi flies. Banyak itu ya. Itu dia. Oke, kita baca dulu yang halaman ini sedikit aja kok ini. Halaman 1.5. Mbak Dian udah bisa bersuara nggak? Udah bisa bersuara nggak? Oh, oke. Kalau gitu Mbak Napi aja. Mbak Napi silakan dibaca. Oh, ini udah 5 yang datangnya. Saya nggak lihat. Maaf, bukan Mbak Napi. Mbak Napi udah capek. Mbak Umi. Iya. Halo Mbak Umi, ada nggak? Oke, silakan dibaca. Self-government, page 1.5. Oke. Ada yang mau coba nggak menerjemahkan itu langsung? Siapa yang bisa? Terus? Oke, terus? Hmm. Hmm. Terus? Lagi? Ada lagi? Nggak masalah. Hmm. Dah? Oke. Saya coba translate ya. Sama-sama belajar kita. Semoga value-nya sampai. Kalau tidak sampai jangan diejek saya ya. Oke. Kita translate yang halaman 1.5.
British Guyana, as the country was formerly called, gained self-governing status in 1961. The head of government at that time was known as Premier, a position that held by Dr. Chedi Jagan. He was assisted in the administration of the country by a cabinet of ministers, which had authority only over internal matters. The British government retaining the portfolios of foreign affairs, defense, etc. Oke, etc. Artinya etc. itu yang lain-lain ya. Nah, udah paham itu. Kita coba translate bebas dulu. Nggak usah pakai teori. British Guyana. Guyana kan negara kan? Nah, as the country was formerly called, yang disebut sebagai negara British. Tahu nggak British itu apa? Iya. Iya, jajahan Inggris kira-kira seperti itu ya. Nah, gain self-governing status. Memperoleh atau merdeka pada tahun 1961. The head of government at the time was known as Premier. Kepala pemerintahan pada saat itu adalah dikenal sebagai Perdana Menteri. A position then held by Dr. Chedi Jagan. Sebuah posisi yang dipegang atau diemban oleh Dr. Chedi Jagan. He was assisted apa? Makanya ada teaching assistant. Teaching assistant berarti yang bantu kan? Yang bantu ngajar. Berarti dibantu. He was assisted. Dia dibantu in the administration of the country. Dia dibantu di dalam administrasi negara. Artinya bukan di dalam administrasi negara sebenarnya. Maaf. Dia dibantu dalam pengurusan administrasi negara dengan kabinet menteri. Kabinet menteri. Off-nya dihilangkan. Sebenarnya kalau off kan dari kan? Dari. Kan nggak cocok. Kalau kita buat dari. Dia di kabinet menteri yang memiliki which head, yang memiliki authority. Apa itu authority? Iya, kekuasaan atau yang memiliki wewenang. Only over internal matters. Yang menangani masalah internal. Masalah internal. The British government retaining. Apa retaining? Tetap menggunakan, artinya tetap menggunakan, memakai. Mempertahankan boleh. The British, pemerintahan British tetap mempertahankan kementerian apa? Luar negeri, pertahanan, dan lain-lain. Foreign affairs itu sama dengan kementerian luar negeri. Kalau defense itu kan pertahanan. Kementerian pertahanan. Oke, itu dalam kategori defense. Dalam kategori pemerintahan. Tapi ada juga sih defense dalam kategori pendidikan. Apa itu arti defense? I will be defense and I will graduate soon. Artinya apa? Nah, kalau mahasiswa bilang gitu apa artinya? I will defense next Saturday. I will defense. Apa ya? Lihat dulu kamusnya. Arti defense apa? Iya. Jadi kalau mahasiswa pertahanan apa artinya? Iya. Berarti sidang. Sidang. Makanya dikatakan sidang mempertahankan script sheet, ya kan? Nah, jadi nanti kalau Mbak Napi atau Mbak Tri mau defense, ternyata mau posting status. Nah, sudah selesai defense-nya. Apa tadi defense? Sidang meja
Meja hijab. Terus Mbak Napi atau Mbak Dian, Mbak Napi, Mbak Dian, terus Mbak Tri, Mbak Umi, supaya kekinian upload di Facebook. Terus mereka bilang gini, thank you God, I am graduate already. My green table was very great. Great. Oke. Okay. Green table. Kan sidang meja hijau. Jadi dikatakan, terus mbaknya bilang green table. Bisa nggak? Iya, bisa nggak kita memakai kata green table? Nggak bisa. Kita pakai defense. Thank you. Iya. Nggak boleh pakai green table. Green table ya artinya meja yang berwarna hijau. Oke. Okay. Ada pertanyaan nggak? Praktis lagi kita. Satu kali lagi ya. Halaman 1.10. Udah ketemu nggak? 1.10 yang D. Iya. Third language. Saya bacakan ya. The country was now divided into 10 administrative regions headed by a chairman. Each region now had an elected regional democratic council, with each region sending one representative to parliament. Oke. Siapa yang mau coba? Dengan siapa? Mbak Umi. Silahkan. Kepala daerah. Boleh. Setiap daerah elected, terpilih, yang kayak pemilu, terpilih kayak pemilu. Sudah? Dapat nggak intinya, pesannya, value-nya dapat nggak? Dapat, sebenarnya dapat. Tetapi penggunaan bahasanya masih ada yang perlu diperbaiki. Tapi ingat, setiap orang itu berbeda mentranslate dengan orang lain. Jadi tidak boleh kita salahkan orang lain. Ini salah, nggak boleh. Asalkan pesannya sampai, gitu ya. Nah,
As long as the message you can deliver to the readers, it doesn't matter. Oke, itu tadi versinya Mbak Umi. Bagus kok, bagus. Saya lengkapi ya. The country was now divided into 10 administrative regions headed by a chairman. Negara ini sekarang dibagi ke dalam 10 wilayah administratif yang dikepalai atau dipimpin oleh kepala daerah. Each region now had an elected regional democratic council. Setiap daerah memiliki regional democratic council, badan demokrasi perwilayahan, boleh. Nah, badan kayak seperti perwakilan daerah, sorry. Setiap wilayah memiliki perwakilan daerah, badan perwakilan daerah terpilih dengan setiap yang mana, nggak usah dengan, nanti dia janggal. Yang mana setiap wilayah mengirimkan satu perwakilan ke parlemen. Apa tadi parlemen? Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti yang dikirim dari mana? Dari daerah ke pusat. Contohnya Mbak Umi dari daerah mana? Kendal itu Jawa Tengah ya? Oke, berarti kita buat di sini. From Kendal region has an elected regional democratic council and that regional democratic council sending one representative to Jakarta as a center of parliament in Indonesia. Boleh. Nah, ini dia pemilihan DPR ya. Pengiriman perwakilan DPRD ke DPR itu maksudnya, maaf. Oke. Sepertinya sudah capek ini. Sudah capek. Oke. Sekarang kita waktunya ngobrol dulu. Menurut kalian translation itu bagaimana pelajarannya? Ayo kita sharing dulu. Ya. Terus saya tanya dulu Mbak Napiatun ya, kenapa memilih jurusan English di UT? Hmm. 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 Oke. Terus Mbak Tri, kenapa memilih bahasa Inggris? Why you choose English as your major? Mbak Tri nggak ada ya? Oke. Next, we skip. Mbak Umi, why you choose English as your major? Hmm. Hmm. Terus sekarang sudah suka nggak? Hmm. Oke, yang penting suka dulu.
Kalau apapun yang sudah sesuai dengan interest kita, pasti akan bisa dilakukan. Kalau contohnya nggak suka, ya pasti juga nanti hasilnya tidak maksimal. Iya nggak? Iya. Iya, sebenarnya saya juga nggak suka translation gitu ya. Saya nggak suka. Tetapi bagaimana gitu? Mau tidak mau saya harus berhubungan dengan translation. Saya berusaha menyukainya, ya akhirnya bisa gitu. Sebenarnya tidak masalah sih suka atau tidak suka ya. Tetapi karena kan sepanjang ini jurusan kita ya tidak masalah kita belajar sama-sama belajar. Oke. Okay? Ada lagi pertanyaannya nggak? Di luar pelajaran juga boleh, di luar pelajaran boleh. Terserah. Nggak usah belajar melulu nanti sakit kepalanya. Ada lagi yang lain? Nggak masalah ditanyakan aja. Hmm. Terus baru-baru dikenal gimana Mbak? Hmm. Oke. Okay. Oke, okay. Kalau di grammar itu bisa juga latihan ya. Terus nanti ditanyakan kepada tutor structure-nya kan. Nah, hmm, hmm, oke, okay. Nggak masalah sih belajar aja, tetap belajar dan latihan. Oke, okay, kalau misalnya tadi kesulitannya atau kendalanya Mbak Napi tadi adalah bahas apa sih kata ya, kata per kata. Saya tantang Mbak Napi Atun untuk menuliskan satu kata per hari di buku tulisnya, oke? Okay? Iya. Contohnya, hmm? Iya. Kata yang belum pernah dimengerti apapun itu, tuliskan satu kata per hari. Terus cari artinya bahasa Indonesianya. Contohnya, tadi kita dapat satu kata, kita tentukan. Oke. Okay. Iya. Commonwealth. Commonwealth yang ini. Hmm. Hmm. Bukan hanya politik atau pemerintahan. Saya tantang Mbak Umi dan Mbak Napi, apapun kata apapun menuliskan satu per kata, satu hari per kata, lengkap Indonesia dan Inggrisnya. Bisa? Oke. Okay. Terus nanti satu tahun itu pasti udah banyak sekali yang dimengertinya. Serius. Terus nanti kalau sudah banyak tiket tinggal baca. Oh ini gitu. Karena lancar kaji karena diulang. Sebenarnya saya juga seperti itu sebenarnya. Sebentar ya.